Bapak Abraham. Amin. Karena Bapak Abraham adalah Bapak orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang adalah keturunan Bapak Abraham dan menerima janji-janji Tuhan, saudaraku, janji-janji yang dijanjikan Allah kepada Abraham akan turun kepada anak-anaknya. Amin. Akan turun kepada keturunannya. Nah, oleh sebab itu seringkali kita bisa mendengar doa. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun atasmu. Amin Bapak Ibu. Nah demikian pun Bapak Ibu Saudara yang sudah mengenyam kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebagaimana kita memuji Tuhan tadi berkata, Engkau ada bersamaku. Ini kesaksian Bapak Ibu ya. Ini pujian ini merupakan satu kesaksian Bapak Ibu bahwa Tuhan bersamamu. Amin. Nah ketika Tuhan bersamamu pasti ada sesuatu yang Bapak Ibu rasakan. Pasti ada sesuatu yang Bapak Ibu nikmati. Bersama dengan Tuhan seperti apa. Amin Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya setiap kita pastikan kita boleh menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kekristenan sejati dimulai dari pertemuan kita dengan Tuhan. Dimulai dari bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Itu baru namanya kekristenan sejati. Ketika seseorang hanya beragama, ya itu belum disebut Kristen sejati. Ya, seseorang datang kepada Tuhan tidak merasakan apa-apa, itu artinya saudaraku dia belum merasakan yang namanya menjadi Kristen sejati, anak Tuhan yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Karena itu harus ada sesuatu, ada sentuhan-sentuhan tertentu saudaraku ketika kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana pada sore hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak datang hanya biasa-biasa. Amin. Karena kita datang untuk bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Segenap hati kata Tuhan, segenap jiwa kata Tuhan, segenap apalagi kekuatan. Itulah sebabnya saudaraku, dimanapun saya berada, ya di dalam kami persekutuan dengan Tuhan, baik doa secara pribadi maupun ibadah sendiri, saya selalu menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Amin Bapak Ibu. Nah itulah yang harus kita teladankan kepada anak-anak kita juga. Abraham telah memberikan teladan kepada keturunannya. Amin. Keteladanan ini dibicarakan tentang ketaatannya. Bagaimana Abraham itu taat kepada Tuhan. Saudara dan saya harus taat kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya berkat yang Bapak Ibu terima ya dari Bapak Abraham maksudnya. Karena kita mengikuti Bapak Abraham. Bapak Abraham berkatnya dari mana? Dari Bapak di sorga. Amin. Itu mengalir. Makanya ada berkat Abraham turun atasmu. Amin. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa melaluimu kan begitu. Dan keturunanmu berkat itu akan mengalir ke bangsa-bangsa. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa Bapak Abraham diberkati Tuhan? Karena Bapak Abraham itu orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Pribadi yang mengimani, yang meyakini setiap perkataan Tuhan. Ya. Terbukti saudaraku ya, ketika dia ya dijanjikan Tuhan memiliki anak. Ya, tadinya dia memang melakukan satu kesalahan karena memang ada hal-hal yang dia kurang akurat begitu ya. Ada kesalahannya sehingga istrinya ya lama enggak punya anak, istrinya membawa Hagar kepada suaminya, nih karena aku tidak punya anak, maka ialah Hagar menjadi istrimu. Maka diambillah Hagar dan lahirlah Ismail. Waktu itu usia 86 tahun Bapak Ibu ya. Tapi ketika Tuhan berjanji, ya, diulang lagi janjinya kan, bahwa di masa tuanya justru 99 tahun. Ya Tuhan menemuinya, berkata bahwa Abraham, ya jangan takut, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abraham bertanya sama Tuhan, bahkan seakan-akan itu untuk apa, gitu kan? Untuk apa aku diberkati? Lah wong aku ndak punya anak, gitu kan? Aku ndak punya anak, diberkati untuk apa? Nanti untuk siapa warisanku itu? Nanti paling keponakanku itu yang menikmati. Tuhan berkata tidak, keturunanmu lah yang akan
mewarisinya. Amin Bapak Ibu. Kemudian saudaraku, Abraham percaya. Maka Tuhan memperhitungkan keyakinan Abraham itu menjadi kebenaran. Katakan amin. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi kebenaran. Ini dasar keyakinan artinya. Setiap saudara dan saya yang percaya kepada perkataan Tuhan itu menjadi kebenaran. Amin. Nah, kerajaan Allah itu isinya adalah orang-orang yang mempercayai setiap firman Tuhan. Amin. Ya, kalau orang tidak percaya firman Tuhan artinya dia belum ada dalam kebenaran. Dan saudaraku, ketika kita percaya akan Tuhan dan Tuhan sebagai kebenaran, maka Tuhan punya tanggung jawab untuk apa? Menggenapinya. Amin. Nah, Tuhan punya tanggung jawab untuk menggenapinya. Tugas kita percaya akan firman Tuhan, meyakini akan firman Tuhan, berharap akan firman Tuhan. Kalau perlu dideklarasikan firman Tuhan itu. Dan Tuhan itu punya tanggung jawab untuk apa? Menggenapinya. Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan itu anugerah. Benar-benar anugerah daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Amin Bapak Ibu. Ini pilihan Tuhan. Kenapa orang lain gak dipilih Tuhan? Ya, orang lain gak dipilih Tuhan itu juga gak menyesal kok. Ya tidak usah, tidak apa-apa. Tapi kita bersyukur karena dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi keluarga kerajaannya. Artinya Bapak Ibu, kalau saudara paham akan firman Tuhan ini, kehidupan saudara di dunia itu tidak perlu bergumul untuk makan minum loh. Iya, ngapain bergumul untuk makan dan minum saudara? Saudara memang harus bekerja, Tuhan katakan harus bekerja. Tetapi untuk makan minum enggak usah bergumul karena apa? Bapa di surga itu bertanggung jawab untuk menyediakannya. Makanya Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Amin. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan amin. Tidak perlu bergumul. Apakah anak bergumul untuk cari makan? Enggak kan? Apakah Peter bergumul untuk cari makan, besok mau makan apa? Ya, karena bapakmu sudah menyediakan. Amin. Nah inilah harus keyakinan sebagai anak terhadap Bapa. Bapamu yang di bumi saja, yang jahat begitu kan, itu menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Lebih-lebih Bapamu yang di surga. Masalahnya, saudaraku, apakah hubunganmu dengan Bapa baik? Ya, itulah sebabnya dituntut untuk ketaatan. Di dalam kitab Wahyu yang sudah kita bahas dalam 1 minggu, saudaraku, itu intinya adalah bagaimana kita mendengar dan mentaati. Amin. Mentaati. Itu intinya seperti itu. Demikian pun saudaraku, Abraham sudah menyatakan level ketaatannya yang begitu luar biasa. Coba bayangin Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah memenuhi janjinya, di usia 100 tahun, yang mendapatkan seorang anak, namanya siapa? Ishak. Kemudian setelah anak itu semakin besar, semakin menjadi pemuda lah katakan begitu, saudaraku, Tuhan berkata begini, bawa anakmu itu ke bukit, persembahkan dia sebagai korban. Saudara yang dikasih apa reaksi daripada Abraham? Ya, dia hanya berkata dalam hatinya tentunya Bapak Ibu bahwa Bapa yang memberi. Dia juga, kalau Ayub berkata dia yang memberi, dia yang mengambil. Abraham juga berkata bahwa dia yang sanggup memberi. Dia juga kalau mengambilnya dia akan menggantikannya. Begitu. Amin Bapak Ibu. Makanya dia punya ketaatan. Dia panggil anaknya, ayo Ishak ikut saya. Kemana Papa? Ke bukit.
ke sebuah bukit. Oke, ikut. Nah, ini anak yang taat. Anak yang taat selalu apa saudaraku? Mengikuti kehendak bapaknya. Amin. Bagaimana anak-anak saudara taat sama bapaknya? Ketika bapaknya mengajak, ayo nak, ibadah 2 kali ya nak sore. Mau. Atau ya Pak, saya mau ikut. Ini lihat Bapak Ibu. Ishak telah membuktikan level ketaatannya kepada bapaknya. Abraham telah membuktikan level ketaatannya yang begitu mutlak kepada bapaknya, yaitu Allah sendiri. Amin. Tapi sekarang kita temukan Bapak Ibu, mungkin diri kita sendiri belum taat seperti Abraham. Mungkin diri kita juga sebagai anak belum taat seperti Ishak. Nah, inilah yang perlu kita pahami, inilah yang perlu kita ubah, inilah yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang taat. Amin. Karena ketaatan mendatangkan mukjizat. Abraham taat kepada bapaknya, dibawalah anaknya. Dan disuruh mikul kayu bakar Bapak Ibu. Api sudah dibawa, koreklah katakan begitu. Kemudian pisau sudah disediakan untuk mempersembahkan kurban. Kemudian sudah di satu perjalanan, Abraham berkata kepada 2 bujangnya, kamu di sini aja. Aku mau melanjutkan perjalanan bersama anakku berdua saja. Ya. Kemudian saudaraku Ishak terus melanjutkan perjalanannya. Bujangnya itu harus istirahat di situ. Tetapi Ishak harus mengikuti bapaknya terus berjalan. Umurnya berapa? 100 tahun lebih. Ya, 100 tahun lebih. Gitu kan? Padahal cukup tua. Ya, tapi dia berjalan naik gunung. Dan anaknya pun mengikuti, dia mau bayar harga. Ketaatan Ishak, saudaraku, berani bayar harga. Dia mau berjalan lebih daripada bujangnya. Amin. Dia mau berjalan, dia mau melangkah melebihi dari yang lain. Karena dia mengikuti kehendak bapaknya. Demikian pun kita sebagai anak Bapak Ibu di hadapan Bapa di surga. Kita harus berani melangkah bayar harga lebih daripada yang lain. Amin. Lebih daripada yang lain. Orang lain sembrono, orang lain santai-santai, orang lain biasa-biasa saja. Enggak, aku mau lebih dari itu. Amin. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Bila roh ketaatan itu mengalir atasmu. Roh ketaatan melimpah dalam hidupmu. Sehingga engkau senantiasa mentaati firman-Nya. Engkau senantiasa ikut akan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau tidak memikirkan itu. Karena fokusmu hanya menggenapi rencana Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Setelah sampai di atas Bapak Ibu. Ini ketaatan Ishak lebih lagi diuji. Sampai di atas. Ishak bertanya, kayu sudah ada. Tempat sudah ada. Pisau, api sudah ada. Sekarang dombanya mana Pak? Dia belum sadar bahwa dombanya dia. Dia belum sadar bahwa dialah yang harus dikorbankan, itu belum sadar. Abraham, Tuhan nanti yang menyediakan. Amin. Ya, Ishak percaya bahwa Tuhan menyediakan. Pada waktu itu, tapi dia belum paham bahwa dirinya lah sebenarnya yang harus dikorbankan. Kemudian sampai di atas, bapaknya sekali lagi sudah tua. Kemudian anak ini saudaraku ditidurkan, diikat. Harus sadar, lupa, aku toh. Coba bayangin. Kalau kita sebagai anak oleh Tuhan dijadikan korban seperti itu, apakah kita berontak atau kita mentaatinya? Jujur Bapak Ibu, wong lagi dikongkon ngopo didik ngono wae. Tapi malam ini kita belajar. Rancangan Bapa itu baik. Firman Tuhan berkata, rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini perlu diimani. Jadi apapun yang dihadapkan oleh Tuhan kepadamu, saudara yang dikasih Tuhan, tetap rancangannya baik. Mungkin kau harus menghadapi situasi seperti Ishak.
Seakan-akan tidak ada harapan hidup lagi. Ya, aku ini hidup hanya untuk mati lah istilahnya begitu kan. Aku cuma anak satu-satunya kok yo tega mentopak. Kau korbankan aku, dia enggak punya hati. Pokoknya aku percaya sama papaku, hidup dan matiku di tangan Bapa. Amin. Demikian pun saudara dan saya, hidup dan mati saudara di tangan Bapa di surga. Ini dasar keyakinan yang harus dibangun. Ya. Tetapi mulailah saudaraku, taat dari perkara yang kecil. Taat kepada orang tuamu, taat kepada otoritasmu, itu harus dibangun. Karena levelnya seperti itu, tahapannya seperti itu. Ya. Jadi saudaraku, Ishak itu taat kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham taat kepada Bapa di surga. Sekalipun Bapa di surga bisa langsung lu ngomong sama Ishak, ya bisa. Bisa. Demikian saudaraku, Tuhan itu bisa langsung bicara kepada panjenengan, bisa kan? Bisa. Tetapi Tuhan lebih suka bicara sama otoritasmu. Amin. Ya, Tuhan suka bicara lewat otoritas yang ada. Untuk apa? Untuk setiap kita boleh menyadari bahwa kita butuh ketaatan. Karena kita ada di bawah otoritas. Terus menerus ada pemimpin yang ada di atas kita. Amin. Belajar untuk mentaatinya. Seperti Abraham dan seperti Ishak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika Ishak diikat dia sadar. Akulah yang menjadi korbannya ini. Tapi tidak berontak loh Bapak Ibu. Dia tidak berontak, dia menyerahkan diri. Kalau dia berontak bisa saja bapaknya kan lebih ringgih timbang dia. Betul ya? Anak-anak umur belasan tahun itu kalau mau lari gitu, ngejar bapaknya nggak bakalan bisa. Ya toh? Ya, apalagi naik di gunung, bapaknya didorong malah gelundung loh bapaknya. Tapi dia enggak lakukan itu. Dia taat aja sama bapaknya. Mengikuti kehendak bapaknya. Dan apa yang terjadi? Apa yang bapak katakan terjadi? Tuhan akan menyediakan. Amin. Makanya dilihatlah ketika mau ditikam, dilihatlah itu ada domba di sana. Genap apa yang dikatakan oleh bapaknya kan? Ya, diganti oleh domba tersebut. Dan selanjutnya berkat ketaatan Abraham, berkat ketaatan Ishak, maka Ishak pun juga mewarisi berkat yang luar biasa. Kita baca Kejadian pasal 26. Kita baca Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Amin Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada keterkaitan berkat Abraham dengan berkat Ishak. Amin. Ishak diberkati oleh Tuhan karena ada perjanjian Allah dengan Bapak Abraham. Amin. Demikian pun saudara, otoritas. Ya, otoritas yang ditempatkan Tuhan atasmu.
Maka dari itu kalau Bapak Ibu ingat, saya waktu kecil masih ingat, sekalipun waktu itu orang tidak mengenal Tuhan, tetapi pesan ini masih mengiang-iang. Seorang anak janganlah memberontak kepada orang tuanya. Nanti apa katanya? Kualat. Betul Bapak Ibu? Ini terngiang-ngiang. Ojo nganti anak itu memberontak sama orang tua. Orang tua itu perlu dihargai, otoritas itu perlu dihargai, didengar, bukan disepelekke, ya, bukan dihina apalagi. Ya, kenapa? Memang itu iya. Pesan orang tua dulu itu, wah, mujarab Bapak Ibu. Ojo nyepelekke wong tuamu, ojo mbrontak karo wong tuamu. Kowe iku kualat. Apa sing diomongke wong tuamu turutono. Lho betul itu Bapak Ibu. Jadi saudaraku pada waktu kami kecil itu sangat sulit untuk memberontak sama orang tua. Karena apa? Itu sudah tertanam. Tidak boleh kami memberontak sama orang tua. Biarpun kita benar dimarahi, kami tetap aja hanya nangis saja. Coba anak sekarang saudara. Begitu berat itu loh, saudara. Pemberontakannya kuat sekali. Begitu dimarahi bisa nggak pulang loh saudara. Apalagi sudah remaja. Dimarahin begitu bisa nggak pulang. Kita orang tua yang bingung malah. Kalau dulu saudaraku ketika anak salah atau benar pun pokoknya tidak sesuai dengan kehendak bapaknya, itu dimarahi tidak bakalan memberontak, tidak bakalan marah. Karena apa? Karena dia tahu siapa bapaknya. Amin Bapak Ibu. Dia tahu itu bapakku, itu orang tuaku yang harus hormati, ya dipikul dhuwur gitulah istilahnya gitu ya. Kalau mendem jeruk gitu ya pengertiannya. Jadi penghormatan kepada orang tua. Ishak betul-betul menghormati orang tuanya. Maka janji Tuhan terhadap Abraham pun turun atasnya. Tadi ayat mengatakan apa? Aku ingat perjanjianku. Toh? Amin Bapak Ibu. Aku ingat perjanjianku terhadap Abraham. Ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Maka ayat sebelumnya, coba kita lihat. Ayat 3, kita lihat lagi ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Katakan amin. Situasi saat ini krisis, Bapak Ibu, dan ini baru awal. Ya, ke depan itu akan menghadapi krisis yang lagi. Abraham pun mengalami krisis, betul? Ya, sempat dia lari ke Mesir. Ya, tetapi Abraham diberkati Tuhan, amin. Kemudian sekarang gilirannya Ishak. Ishak pun juga mengalami situasi ayat 1, coba kita lihat ayat 1. Ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Generasi berikutnya mengalami, saya beritahu Bapak Ibu. Generasi kita saat ini mengalami yang namanya krisis. Betul? Betul Bapak Ibu? Tapi kami percaya krisis yang Bapak Ibu alami tidak sampai Bapak Ibu tidak makan dan minum. Masih tersedia, masih berkecukupan, amin. Masih bisa melimpah memberi berkat kepada orang lain, amin. Ini luar biasa. Sekalipun orang lain mungkin mengalami krisis, tetapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tetapi ingatlah saudaraku, kalau anak-anak kita tidak kita didik, kita tidak saksikan, ya apa yang kita alami saat ini, ya kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tahu apa yang kita alami. Karena apa? Firman Tuhan berkata, ya Abraham berkata bahwa ayat mengatakan begini, bahwa Abraham itu telah mendidik anaknya, ya. Jadi Ishak itu melakukan sesuai dengan apa yang Bapak Abraham ajarkan. Itu ayatnya begitu. Diajari. Apa yang kira-kira ya yang diajarkan Abraham tidak tertulis memang dalam Alkitab. Tetapi saya bisa mengimajinasikan, saya bisa membayangkan bahwa apa yang diajarkan oleh Abraham itu pasti
diterimakan oleh untuk Ishak. Amin Bapak Ibu. Yaitu pasti dia bercerita, nah dulu umurku sudah tua. Gitu kan? Pasti ya, amin Bapak Ibu. Kowe ono iki pergumulan lho. Kowe ono iki berkat Tuhan lho. Itu janji Tuhan yang ditepati, aku umurku 99 tahun. Baru ada janji untukmu dan itu baru ditepati. Umur 100 tahun, aku umur 100 tahun engkau baru lahir. Pas diceritakan sama anaknya kan. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya kecil, bapak saya suka cerita, suka dongeng. Ya cuma dongengnya bukan Alkitab masalahnya waktu itu. Ya, dongengnya apa kancing nyolong timun, dongeng Nyiroro Kidul, dongeng wah itu yang kadang-kadang berarti dongengnya ketakutan. Ya karena apa? Karena bapak saya berceritanya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ya hal-hal yang seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu, Bapak Abraham pasti berceritanya tentang pengalamannya dia dengan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak perlu bercerita kepada anak-anakmu. Kumpulkan dia loh, nah aku tuh seperti ini, dulu seperti ini. Pertolongan Tuhan nyata, kemurahan Tuhan nyata. Karena itu Bapak Ibu biar dia tahu, amin. Ya, dia tahu, oh begitu. Nah karena dia tahu ceritanya, nah makanya Ishak akhirnya apa? Dia mentaati bapaknya, dia menghormati bapaknya. Karena tahu ceritanya. Itulah sebabnya saudaraku saya sering kali bersama di radio Pastor Pengharapan. Bapak Ibu yang dengar siapa? Ada yang dengar? Ya. Salah satunya kesaksian saudaraku yang membuat saya mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan buat Tuhan itu apa? Pengalaman pribadi. Saya tidak dibawa ke surga memang. Tetapi saudaraku, roh saya itu keluar dari tubuh saya. Dan tubuh saya menjadi mati pada waktu itu jam 1 malam. Saya belum tidur sebenarnya tapi lagi merenung-renungkan pengen bagaimana kami harus keluar dari sekolah Alkitab. Ya, karena saya merasa bahwa sekolah Alkitab ini waduh berat banget sih. Aturannya kok seperti ini. Udah tidak mengenakan. Makanya cuma suatu hari 2 kali. Wah, ini bisa kering kurus nanti di sini. Dan juga tidak enak begitu ya. Cuman ikan asin, cuman wah kalau makan bubur itu cuman saudaraku pokoknya nasi dikasih air diudek aja lah gitu. Ya terus dikasih ikan asin 1 potong begitu. Nah, itu rasanya berat banget. Waduh, pengen keluar aja dari sekolah Alkitab ini. Nah, tiba-tiba setelah 3 minggu berjalan, saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, roh saya keluar. Dan saya melihat tubuh saya mati. Tidak ada apa-apa. Saya hanya melihat tubuh saya mati dan saya kemudian berteriak-teriak saja. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Karena saya merasa mati, tidak digerakkan, tidak bisa. Kemudian saudaraku langsung bisa bergerak. Wah, saya mengucap terima kasih Tuhan, aku masih hidup, aku masih hidup. Wah, tak gerakkan kaki tangan. Wah, Tuhan terima kasih. Kemudian, rasa deg-degan itu. Wah, kami rasa berdebar-debar. Waduh, puji Tuhan, aku masih hidup. Terus saya duduk merenung, Tuhan apa maksudnya semua ini? Tuhan berkata, matikan dagingmu. Itu hanya pesannya itu, matikan dagingmu. Artinya apa? Jangan hidup dalam kedagingan. Kamu hanya mikirkan apa yang kau makan minum. Kau mikirkan yang perkara-perkara dunia. Engkau tidak memikirkan apa yang aku pikirkan. Boleh saat itu saudaraku saya ambil doa puasa. 3 hari 3 malam. Ya saya tidak makan dan tidak minum. Dan saya bisa lewati walaupun setengah mati istilahnya. Ada harga yang harus saya bayar. Dan setelah kami lewati puasa 3 hari 3 malam itu. Hari-hari selanjutnya kami bisa jalani. Bagikan Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai hidup. Amin. Mau dikasih makan atau tidak dikasih makan itu tidak masalah. Karena apa? Karena kami sudah melakukan doa puasa 3 hari 3 malam tidak ada masalah. Amin Bapak Ibu. Kalau cuma tidak makan 1 hari makan 1 kali tidak akan masalah. Wong 3 hari aja nggak masalah kok. Dan akhirnya Bapak Ibu saya lanjutkan setiap bulan pasti. 3 hari 3 malam. Ya, setiap bulan itu saya mengambil doa puasa selain seminggu sekali ada. Terus kemudian setiap bulan saya mengambil khusus doa puasa setiap bulan 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Itulah sebabnya yang membuat kami kuat untuk mengatasi badai. Waktu itu badainya apa?
Masalah makan dan minum saja. Ya, saya pernah saksikan saudaraku, itu pun masih diuji. Ketika kami harus dihukum 3 hari tambahan gitu ya. 3 hari tambahan karena melanggar ya. Kami satu kelompok, satu meja itu 7 orang. Kemudian satu teman sakit gigi. Pamit aku sakit gigi. Kemudian saudaraku tidak makan. Lalu kalau makannya aku PN istilahnya ngono ya. Engkau segaku PN sapi kan kita makannya kan cuma ditaruh di piring, dibagi gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat kadang-kadang juga iri ada teman, wah kok PN ya. Loh iya, kita kan lewat-lewat gitu. Wah, itu ada yang namanya ngatur kan tidak sama ya. Masa bisa ditimbang kan tidak. Kemudian ada piring yang isinya kok rada akeh. Wah, batin kita sentimen iki mesti. Iki mesti kong kali kong ini karo sing ngatur sego kan gitu ya. Kok kemen gitu. Itu sempat berpikir gitu. Tapi sejak saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, matikan kedaginganmu, ora peduli mau sedikit mau banyak, itu tidak masalah bagiku. Amin Bapak Ibu. Nah, satu hal saudaraku yang tadi teman saya sakit gigi tadi, ini saya mau ceritakan karena mungkin ini jadi berkat saudaraku karena ini pengalaman ya. Oke lah satu piring itu boleh dibagi, kita satu kelompok 6 orang, 7 orang dengan yang sakit. Ya, akhirnya satu piring itu saudaraku dibagi ke 6 orang. Ya, ya tentunya Bapak bisa bayangkan berapa sendok lah gitu ya. Kira-kira 2 sendok begitu ya, dibagi-bagi gitu. Ya kira-kira 2 sendok. Wah, begitu habis makan itu siang-siang direkturnya itu pas ngajar. Dia tanya, tadi ada temanmu yang pamit berobat, itu sudah pulang belum? Ya kita jawab belum, memang belum pulang. Ya, karena teman itu berkata aku tak tuku bubur yang Jobo. Gitu ya. Ya. Kemudian dia tanya, kalau begitu belum makan? Ya belum pulang kan begitu. Ya. Kemudian saudaraku, kalau gitu makanannya masih ada di sana. Kita jujur, nggak tahu kalau mau dihukum kan. Kita jujur aja. Waduh Pak, makanannya tadi sudah dibagi-bagi teman-teman karena dia pesan, dia tidak makan dan kami suruh makan, dibagi 6. Wah, berdiri dia dari tidurnya. Dia berdiri. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Wah, kami dimarahin. Coba berapa orang berdiri? Berdiri, kami berdiri 6 orang. Begitu kelakuanmu katanya, wah diunek-unek secara rohani. Begitu mau jadi hamba Tuhan. Kamu rakus, kamu pencuri, kamu bertuhankan perut. Waduh, mampus saya bilang. Wah, saya tuh rasanya waduh ini mau kemana, saya ini mau lari kemana. Iya. Hanya gara pikir, rong sendok ele, marah gitu. Berasa truk. Benar Bapak Ibu. Wah dikatakan, saya begitu bukan teladan. Seperti itu bukan contoh. Wah, saya langsung saudaraku yang dikasih Tuhan merenungkan gitu. Pertama mendengar itu panas banget itu. Panas ngendi pokoknya seluruh tubuh itu orang nyaman banget itu. Tapi ketika saya duduk tenang, saya tenang. Tuhan kasih tahu. Apa yang dikatakan pemimpinmu dengar. Pertama saya berontak. Dengarkan. Saya dengarkan aja. Walaupun dia marah kita dengarkan. Kemudian ujung-ujungnya adalah dihukum. Puasa kamu 3 hari 3 malam. Kita setuju aja. Kemudian apa yang menjadi perlindungan kami? Saya sampai berkata, Tuhan terima kasih Engkau menghajar kami saat ini. Ternyata sekecil itu pun di hadapan Tuhan itu diperhitungkan. Sekecil itu pun, betul harga 2 sendok itu berapa. Tapi di hadapan Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan. Saya bersyukur kepada pemimpin kami yang tegas. Saya bersyukur kepada pemimpin kami yang begitu memperhatikan kami. Sehingga kami betul-betul dibentuk sedemikian rupa. Ya, kalau dipikir ya wis mungkin ngono toh. Rong sendok ya wis rapopo lah wis. Tapi ini tidak, diperhitungkan. Dan saya langsung mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang begitu kuat bahwa rong sendok saja itu diperhitungkan Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Setiap saudara, apapun yang saudara lakukan, sekecil apapun yang saudara lakukan, itu tidak pernah lepas dari pemandangan Tuhan. Tuhan membentuk saya sedemikian rupa. Belum prosesnya seperti itu, Bapak Ibu. Ketika di gereja, waktu di gereja pusat, ada tamu dari Jakarta, rombongan bus. Dan karena ada tamu, saudara dari pusat Jakarta, maka gereja itu ada KKR. Dan kami kebetulan menjadi petugasnya. Ya, kami bertujuh itu menjadi petugas. Bertujuh menjadi petugas yang mengatur kursi, yang satu memimpin pujian dan kami mendampingi. Jadi kalau satu pimpin pujian, saudaraku yang 6 itu kan menjadi singernya, berdiri di depan. Yang ngatur semuanya. Ya, persiapan sampai selesainya itu kami punya tugas. Kemudian saudaraku hari itu hari Minggu. Ini sebenarnya hari terakhir puasa. Karena puasanya mulai Jumat, Sabtu dan Minggu. Yaitu hari terakhir berpuasa. Nah tetapi hari Minggu itu menjadi tantangan yang berat karena apa? Karena ada pesta. Siang hari jam 12 ada makan besar. Dan makanannya, waduh udah gak bisa dibanding kalau di kampus maksudnya. Ya. Di kampus makannya cuma dengan ikan asin, di situ tuh ada pun, ada macam-macam lah pokoknya. Segala macam makanan karena memang diadakan satu pesta. Nah, sebelum selesai ibadah, saudaraku, pemimpin kami mengumumkan bahwa hari ini istimewa katanya. Karena sesudah ibadah kita akan makan besar, makan bersama-sama. Kecuali ada 6 orang itu katanya. Malah enak yang sakit gigi tuh. Yang sakit gigi malah enak, gak kena hukum karena dia yang menyebabkan penghukuman. Itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan kemudian 6 orang itu silakan berdiri. Kami petugas ini berdiri. Ini kena hukuman tidak boleh makan 3 hari. Nanti sore dia baru boleh makan katanya. Wah. Saudara kami ya rotok pegewoh begitu ya. Udah berdiri di depan, dikasih tahu begitu. Ini enggak boleh. Dan kami yang harus melayani. Wah ini luar biasa. Kami tidak boleh makan dan kami yang harus melayani. Oke, tiba saatnya saudara memang ujian terus. Hidup ini penuh dengan ujian Bapak Ibu. Ketika kita sudah selesai ibadah, kami melayani. Ya, membagi pertama snacknya dulu. Kami yang membagikan snacknya ke jemaat yang hadir itu. Ya, oke selesai. Kemudian kalau makan besarnya memang prasmanan, tapi makan snacknya itu pakai dos. Oke. Kemudian mulai Bapak Ibu, dimakan besar itu mulai semerawut karena namanya kan meja prasmanan kan, udah enggak karu-karuan orangnya, tidak seperti PSBB. PSBB ini jadi udah lama kan semerawut, enggak kelihatan itu siapa yang makan, udahlah pokoknya mereka rame aja makan. Kemudian teman-teman domblong begitu kan. Tiba-tiba ada dosen yang berkata, "Buso, sikat wae." Ada dosen aja dipakai setan. Bener. Oh, iya toh, enggak apa-apa, Pak. Bos murah ngerti. Loh iya betul itu. Itu dosen wae ngomong wah, baru mangan wae. Istilahnya begitu, sikat aja. Wah, berdasarkan mandat dari sang dosen kan gitu ya. Karena ya, ada yang sikat. Dan singkat kita yang 6 itu tinggal 2 ya. Saya dengan Pak Ayub. Pak Ayub itu orang Ambon ya, itu bertahan. Bertahan sampai selesai. Sementara orang pesta kami hanya melihat. Kami memperhatikan, melayani. Kalau ada piring yang tercecer di mana, makanan kita ambil, kita kumpulin. Karena saya ingat ketika saya dimarahin itu. Ketika saya dimarahin yang habis-habisan, hamba Tuhan. Kok seperti itu? Calon hamba Tuhan. Tidak jujur. Pokoknya macam-macam, saudara. Ingat terus itu, sampai sekarang tuh ingat itu. Kata-kata itu ingat. Ya. Kata-kata yang sekarang saya ingat bukan kata-kata yang menyakitkan lagi, tapi itu memberikan penghiburan. Amin Bapak Ibu. Justru berubah. Kalau awalnya sakit, tapi sekarang, wah diingatkan Tuhan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Kan gitu. Terus akhirnya saudara ketika Tuhan selesai.
Ya walaupun saya bukan capek banget, orang-orang sudah enak-enak lah. Ya teman-teman yang siswa-siswi kami ada 83, itu yang lain sudah pada tidur lah pulang. Kita masih bersih-bersih kan di sampai jam 5 sore kami baru pulang, Bapak Ibu. Wah, dengan sempoyongan. Saya juga berpikir, mungkin yang kampus ini jek uman bora yuan ngono. Artinya, waduh, ini jalan sudah sempoyongan. Ya, karena capek, udah hari yang ketiga terakhir. Tapi ada semangat, sebentar lagi kita makan. Oh, ajaibnya Tuhan, saudaraku, ketika kami pulang, kamu geletak aja itu. Tidur aja gitu, tidak usah mikir mandi apa. Pokoknya geletak itu jam 5 lewat, kami di bel. Ya, ada pengeras suara dari kantor begitu, dipanggil Pak Tri, silahkan ke kantor katanya. Wah, ini kalau dipanggil begitu ada 2. Ya kan, Bapak Ibu? Ini dapat apa lagi? Ada kesalahan apa lagi? Nah itu pikiran muncul, waduh, apa ya? Mau ono sing ning gereja iki ono sing pering pecah. Maksudnya begitu mikir gitu loh. Ya karena ada panggilan. Biasanya kalau dipanggil itu ada hukuman gitu ya biasanya. Wah tadi melakukan kesalahan apa, suruh buat ayat, nulis ayat, suruh puasa, wah masa tambah puasa lagi. Nah, kami datang pun harap-harap cemas begitu ya. Tapi stafnya berkata begini, Pak Tri silahkan masuk di sini. Tadi kan Pak Tri puasa, iya. Kami staf memperhatikan bahwa hanya ada 2 orang yang tidak makan, yang lain itu pada makan. Sekarang Pak Tri boleh menikmati makanan yang disediakan di sini. Tidak beda Bapak Ibu dengan yang di gereja. Wah, waduh saudaraku, belum dimakan udah warak gitu. Ya, loh benar. Karena apa? Saking senengnya kan begitu. Waduh, ini dia. Tadi sing tak empet ini gitu loh. Disediakan. Artinya apa Bapak Ibu? Bapa di surga memperhatikan. Amin. Dia sesuai dengan janjinya. Dia menyediakan yang kita perlukan. Amin Bapak Ibu. Ini bicara tentang ketaatan. Karena itu pastikan Bapak Ibu kita sebagai anak taat sama orang tua. Amin. Taat sama Bapak. Karena kita adalah hamba. Ya, saudara dulu kegelapan sekarang ditebus. Oke, kita baca di dalam Roma pasal 6. Mulai ayat 19. Oke, Roma pasal 6 ayat 19. 16 bolehlah, 16 boleh. Oke. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudaraku, kalau kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita kepada seseorang, ya, itu menjadi hamba. Kalau kita sebagai hamba, maka kita harus taat, betul? Makanya itu gali-gali itu ya, istilahnya begitu, penjahat itu dia punya anak buah. Anak buah itu harus taat, disuruh apa saja. Ya, mau suruh mencuri, taat. Suruh bunuh pun mau jalani loh itu. Karena apa? Dia mentaati pemimpinnya, betul? Nah sekarang saudaraku yang kedua, baik dalam dosa maupun dalam kebenaran istilahnya. Kalau kita mentaati pemimpin kamu yang membawa ke dalam ketaatan, maka di sini dikatakan dia akan memimpin kamu kepada kebenaran. Amin. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai hamba kebenaran. Terus ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Betul Bapak Ibu? Ya, dulu kita hamba dosa. Maka dalam kesaksian saya di radio itu saudaraku, saya mengambil satu ayat yang dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa
siapa yang ada dalam Kristus ya diciptakan baru, yang lama sudah berlalu. Karena apa? Karena dulu saya hamba dosa. Tapi diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin Bapak Ibu. Dulu saya hamba dosa, sekarang saya hamba kebenaran. Saya harus taat kepada Tuhan saya. Ya, untuk menjadi hamba kebenaran. Terus ayat 19. Oke, cukup ini terlalu panjang. Oke, cukup 18. Jadi kita sekarang saudaraku hamba kebenaran, amin. Tetapi saudara harus naik level. Naik level. Ya kan? Setelah saudara juga menjadi hamba kebenaran, ada tingkatan yang lain saudaraku, saudara menjadi sahabat Tuhan. Amin. Menjadi sahabatnya. Oke, di Yohanes pasal 15. Ayat 13. Yohanes 15. Ayat 13 coba. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin Bapak Ibu. Saudara dan saya adalah sahabat Tuhan. Dan Tuhan sudah menyatakan kasihnya dengan memberikan nyawanya. Amin. Ayat selanjutnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Katakan amin. Bicara tentang ketaatan. Kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Ya, kita menjadi sahabat Tuhan. Nah ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan, apa selanjutnya yang Tuhan kerjakan? Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Amin. Ya, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Amin. Tingkat sahabat dengan Tuhan akan dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapkan hatimu untuk terus menerima pewahyuan dari Tuhan. Makanya tadi kita berdoa, berikan kami roh hikmat dan wahyu ya Tuhan. Pengenalan akan Tuhan lebih nyata. Penyingkapan rahasia kerajaan Allah dibukakan. Karena sekarang aku adalah sahabatmu. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai sahabat. Amsal katakan seorang sahabat apa? Menaruh kasih, menjadi saudara dalam, itu sahabat. Pastikan bahwa Bapa di surga sahabatmu. Kasih Tuhan dinyatakan setiap waktu, menjadi saudara dalam kesesakanmu. Sekalipun saudara menghadapi situasi dan kondisi yang susah, tidak ada orang yang bisa menolongmu, tapi ada satu pribadi yang menolongmu. Amin. Ketika saya kena COVID-19 Bapak Ibu, walaupun itu tidak dibuktikan setelah swab ya, tetapi yang saya rasakan seperti itu. Tidak ada yang bisa menolong saya, tidak ada bisa yang memberikan apa saudaraku ya, bantuan kepada saya. Tetapi saya tahu ada pribadi yang dekat dengan saya. Amin. Dan mujizatnya boleh terjadi atas hidup saya. Saya boleh mengalami pemulihan begitu cepat. Ya dalam 2 hari, sesek napas, ngos-ngosan saudaraku. Tapi begitu malam itu kami berdoa bergumul dengan Tuhan dan sahabat yang baik ini berkata kamu sudah sembuh. Amin Bapak Ibu. Besok paginya kami diswab dan tidak dinyatakan reaktif atau tidak dinyatakan positif. Nah itu keluar biasaan Tuhan dan janji Tuhan bagi sahabat-sahabatnya. Amin Bapak Ibu.
Karena pastikan Bapak Ibu adalah sahabat Tuhan. Haleluya. Sahabat. Ya, kita boleh terus bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Ini pilihan Tuhan sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena ayatnya selanjutnya berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Amin Bapak Ibu. Dalam malam hari ini kita disadarkan oleh Tuhan. Betapa pentingnya kita taat kepada otoritas. Terutama kepada Bapa di surga. Otoritas yang ada di atas kita taati. Sebagaimana saya tadi sudah mengatakan bahwa, saudaraku, saya harus mentaati otoritas saya. Apapun yang dia katakan, ya kita katakan ya. Dan ternyata saudaraku ketika kita menerima pernyataannya, maka baru tersingkap. Oh begitu, Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu menghitung perkara kecil pun dihitung, begitu kan? Kan seringkali Bapak Ibu mungkin mengabaikan perkara kecil. Karena firman Allah benar-benar sudah berkata, siapa yang setia dari perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Amin. Kalau perkara kecil aja enggak setia. Ya, itulah sebabnya didik anak-anakmu saudara. Didik anak-anakmu untuk mendengarkanmu, untuk mentaatimu. Perkara kecil biar setia. Nanti dia akan melihat perkara yang besar. Amin. Lebih-lebih anak-anakmu yang masih kecil, saudaraku itu lebih mudah. Tetapi kelihatannya kok saya melihat juga susah juga. Itu ya. Anak-anak yang kecil sekarang ini kayaknya dididik juga susah juga, sudah susah. Karena pendidikannya sudah salah. HP itu mendidik mereka. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu, ya. Anak-anak kita walaupun tetap tidak bisa lepas dari HP, tetapi kita harus mendidik bagaimana menggunakan HP. Jangan sampai yang mendidik anakmu bukan kita tapi orang lain lewat HP. Ya, sehingga yang didengar itu kan orang lain, bukan loh kan itu loh kalau aku dengar di YouTube itu kok begini-begini toh Pak. Tidak seperti itu. Tidak mau dengar apa yang orang tua katakan. Wah hati-hati Bapak Ibu. Karena sekali lagi sebagaimana Abraham sudah menghadapi masalah juga dalam hidupnya tapi ditolong oleh Tuhan karena ketaatannya. Demikian pun Ishak saudaraku menghadapi masa-masa yang sukar tapi karena ketaatannya ditolong oleh Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita nanti ketika menghadapi kesusahan yang lebih besar lagi saudaraku itu jauh dari Tuhan. Biar dekat dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Dia lebih berat tanggungannya sebenarnya. Betul Bapak Ibu? Karena kalau sekarang saja kita ini banyak mengalami kekalahan-kekalahan. Apalagi yang nanti. Saya tidak tahu apa berapa tahun lagi. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari yang akan datang akan semakin berat. Akan semakin banyak masalah, banyak tantangan. Terjadi peperangan, gempa bumi, terjadi wabah dan sebagainya, saudaraku yang bahkan dilepaskan binatang-binatang buas untuk menghabiskan manusia. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Anak-anak kita jaga baik-baik supaya kita mempersiapkan mereka dalam perlindungan Tuhan. Amin. Karena kitab Wahyu itu menjelaskan Bapak Ibu, jangan takut kata Tuhan. Aku Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Aku yang sudah mati dan bangkit kembali. Amin. Untuk itu Bapak Ibu percayakan hidupmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, apapun yang terjadi di masa yang akan datang. Percayakan hidupmu. Pasti Tuhan bertindak. Amin. Engkau mati bagi dunia. Engkau mati bagi dosa. Maka ada kuasa Tuhan yang bekerja. Karena apa? Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Amin. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Harus mati ya daging kita, mati duniawi kita. Ya, baru ada kebangkitan Kristus dalam hidup kita dan akhirnya kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tanpa mengalami kematian daging, kita tidak bisa berkata seperti Paulus itu. Amin Bapak Ibu. Tanpa ada kematian daging, kita tidak bisa berkata seperti Paulus bahwa hidupku bukan aku lagi. Coba ayatnya Roma 6 ayat 11 dibukakan. Roma pasal 6 ayat 11.
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa. Kalau saudara mati bagi dosa, saudara tidak banyak konflik di dunia ini. Karena apapun yang sedang mengarah kepada saudara, saudara tidak bisa merasakan. Amin. Amin. Oh, orang memaki saudara, saudara tenang-tenang aja kok. Kenapa? Aku udah mati bagi dosa kok. Tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi aku akan membalas kamu dengan kebaikan. Amin. Ya, jadi sekali lagi bahwa demikianlah kamu memandangnya. Ya, oke, Galatia pasal berapa? 2 ayat 20. Nah, setelah kita mati bagi dosa, ya, ayat 19 dulu. Sebab aku telah mati. Nah, sebab aku, ini Paulus saudaraku. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Katakan amin. Aku sudah mati bagi dosa. Aku sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup. Aku sudah mati bagi Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Huralama sandaralama. Huralama takramana ya sandaralama ya ratakrama. Usana ratakama ya sikralama. Huralama lama ya sandaralama ratakramana ya. Huralama takramana ya sandaralama. Hiretakramana kaya sandaralama. Uramata kramanama ya sikralama, iritaku nama sikralama ya sandaralama, uralama ya sandaralama ya sandaralama lama, uralama nama ya sandaralama. Sekian lamanya kita hidup secara duniawi, sekian lamanya kita menghidupi cara-cara duniawi, dan sekian lamanya kita jauh daripada Allah. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, malam hari ini, kita datang kepada Tuhan dan menyatakan diri bahwa aku telah mati bagi dosa dan aku hidup hanya bagi Allah saja. Sekarang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Huralama takralamaya. Hurama kami mau menggenapi rencanamu Tuhan. Uralama ya sandaralama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biarlah firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami di dalam nama Yesus. Uralama sandaralama rarama. Uralama takrama nama ya saralama. Urama takrama nama ya sakralama. Urama papa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Uralama sandaralama. Uralama sakramana kata kramaya riraru. Amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Murnikan dengan Roh-Mu.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ketika Tuhan bersama dengan kita, ada tanda-tanda mujizat itu pasti menyertai setiap kita. Sebagai sahabat Tuhan, bahkan sebagai anak Tuhan, pewaris kerajaan Allah, seharusnya kita terus bisa mengalami mujizat Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab tadi Tuhan berkata bahwa Engkau adalah sahabatku. Engkau bukan lagi hamba, tetapi Engkau adalah sahabatku. Dan aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapa sudah disampaikan kepada setiap kita. Seharusnya sebagai sahabat Tuhan, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, terus alami mujizat Tuhan. Amin. Terus alami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amen. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah sebab Bapak Ibu, supaya kita boleh mengalami peristiwa-peristiwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terus imani firman-Nya, perkatakan firman-Nya, deklarasikan firman-Nya, datang kepada Tuhan dengan antusias, datang kepada Tuhan dengan sukacita, datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Karena itu baru Bapak Ibu akan mengalami realita Tuhan, akan mengalami kuasa Tuhan, pekerjaan firman dan roh terjadi atas hidupmu. Amen. Sehingga engkau dibedakan dari dunia ini. Haleluya. Engkau dibedakan, engkau diistimewakan oleh Tuhan. Kenapa? Engkau anak raja. Amen. Engkau tidak perlu bergumul dengan makan minummu, sebab Bapa sudah menyediakannya. Amen. Tapi yang perlu engkau gumuli adalah, saudaraku, orang-orang yang ditaruh di hatimu untuk didoakan. Amin. Orang-orang yang masih jauh daripada Tuhan, orang-orang yang dikuasai oleh roh maut, engkau doakan supaya mereka datang kepada Tuhan. Amin. Karena itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Berdoalah untuk itu. Huralama sandaralama. Huralama takrama ya sandaralama takrama ya. Huralama takralama ya sandaralama. Nyatakan kepada setiap kami roh doa, Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa. Memiliki hati yang terbeban untuk kerajaan-Mu Tuhan digenapi di bumi ini. Lewat doa-doa kami banyak jiwa diselamatkan. Lewat doa-doa kami, keluarga kami diselamatkan. Anak-anak kami, teman-teman kami diselamatkan. Di dalam nama Yesus. Huralama takramana ya sandaralama. Huralama takramana ya sandaralama. Dan kami percaya bahwa kami pribadi, lepas pribadi, percayakan setiap firman-Mu. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami tidak mau hidup secara duniawi. Kami tidak mau hidup secara biasa-biasa saja dengan sistem Babel ini. Tetapi kami mau hidup sistem dunia kerajaan Allah. Kami mau Tuhan menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu. Sebagaimana Petrus berjalan di atas air, sesungguhnya Petrus berjalan di atas firman. Di dalam nama Yesus kami pun akan berjalan di atas firman. Terjadilah atas hidup kami di dalam nama Yesus. Huralama takramaya sandaralama. Hurabata krama nama ya saralama nama. Hurabata krama rama. Bab dia hidup, ada hari esok. Bab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku
tak, yang pegang hari Yesus. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari Yesus, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari Yesus. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada seorang pun mengalami kematian rohani. Setiap kami hidup bersamamu Tuhan, setiap kami boleh merasakan realita Tuhan, setiap kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan mujizat Tuhan menyertai dalam kehidupan setiap kami. Tidak perlu yang kami pergumulkan dalam hidup ini, selain dari kami bergumul untuk jiwa-jiwa, untuk keselamatan mereka, untuk kerajaan Allah, supaya rencana Tuhan digenapi atas bumi ini. Biar bumi penuh kemuliaan, bumi penuh pengenalan akan Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Uralama takramanaya, Kuralamaya sandara lama rata, uralama namaya sandara lama namaya ralama, uralama namaya sandara lama ralama takralama. Ada rencana Tuhan atas gerejanya. Tuhan ingin gerejanya bangkit. Tuhan ingin gerejanya dimunculkan, generasi-generasi yang akan memimpin bangsa ini. Gerejanya akan mewarisi kerajaan Allah. Gerejanya akan tampil sebagai pemenang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Orang-orang bilang Tuhan akan dinyatakan. Dan aku berdoa untuk setiap kita yang ada. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Tuhan. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Semuanya dipilih oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan. Untuk menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Kami akan atas segala masalah hidup ini bersamamu ya Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun lemah. Tidak ada seorang pun tawar hati. Tidak ada seorang pun kecewa dalam hidupnya. Melainkan semuanya bersuka cita di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Di dalam nama Yesus terjadilah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau pujian hanya bagimu Bapak. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Kurala mata, imajinasikan. Bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah diangkat. Yang tadinya orang berdosa. Engkau dibebaskan dari dosa. Engkau dibebaskan dari hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi Tuhan juga berkata bahwa engkau tidak lagi hamba. Tetapi engkau adalah seorang sahabatnya Tuhan. Ada rahasia-rahasia firman yang dibukakan atas hidupmu. Tetapi lebih dari itu Tuhan mengangkat engkau. Engkau adalah anaknya Tuhan. Engkau anak-anak kerajaan Allah. Engkau pewaris kerajaan Allah. Hura nama sakrala mata kramanaya. Hura lama takramanaya sandara lama. Hura mata kramanaya sandara lama. Sekalipun bumi bergoncang. Sekalipun dunia ini kacau balau adanya. Tetapi engkau bukan ada di dunia ini lagi. Tetapi engkau ada dalam dunia yang lain. Engkau ada dalam dunianya Tuhan. Engkau ada di dalam kuasanya Tuhan. Sebagaimana Petrus, sekalipun dia ada di tengah gelombang air yang dahsyat, tetapi karena dia ada dalam dunianya Tuhan, maka dia tidak mengalami kebinasaan itu. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus memiliki satu dasar keyakinan yang kokoh, bahwa kita ada dalam dunianya Tuhan, tidak dipengaruhi dunia luar ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Boralamata kramanaya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ilahi. Penyertaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Kekuatan mengalir dalam hidupmu. Aliran air kehidupan itu tidak pernah akan berhenti. Terus memenuhi hatimu. Engkau penuh sukacita. Engkau penuh damai sejahtera. Engkau penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan nyata. Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Dalam nama Yesus terjadilah. Haleluya, haleluya. Semua berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.